Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifosa Sondang dengan NIM 240900000132. Video ini merupakan pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Mursidul Asmi, SPD, MPD. Di sini saya mengangkat tema akhlak kepada teman. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia dalam lingkungannya pasti berinteraksi. Selain berinteraksi dengan keluarga, manusia juga pasti memiliki teman untuk berinteraksi. Umumnya, teman dari usia yang sama atau hampir sama dengan dirinya. Karena pastinya semua orang berinteraksi dengan temannya, maka dalam Islam, hubungan teman pun dibahas dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 10 yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ini maknanya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih atau bertikai satu sama lain, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan, itu agar kamu mendapat rahmat persaudaraan dan persatuan. Ada beberapa aspek yang akan saya bahas tentang akhlak kepada teman. Yang pertama, berteman dan berpisah karena Allah. Nah, baiknya kita berteman dan berpisah dengan niat karena Allah. Karena kita dianjurkan berteman dengan orang yang taat kepada perintah-perintah Allah, seperti orang yang taat beribadah, orang yang tutur katanya baik, lalu peduli dengan sesama, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka pertemanan ini yang terjalin tidak akan sia-sia dan penuh dengan hikmah barokah. Lalu sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang mendekati larangan-larangan Allah, kita akan ikut tersesat dan pertemanan menjadi kurang berfaedah dan tentunya merugikan kita di dunia dan di akhirat. Kedua, memberi pertolongan, kritik, dan saran. Memberikan pertolongan ini contohnya kita ketika teman mengalami kesulitan ekonomi, nah kita baiknya membantu sebisa dan semampu kita tanpa menunggu dia meminta dulu kepada kita. Nah, selain itu juga memberikan kritik. Contohnya kalau dalam dunia mahasiswa, teman-teman banyak sekali bahwa temannya sering datang ke klub malam hingga dia membuka aurat dan juga meminum minuman keras dan lain hal sebagainya. Nah, baiknya kita mengkritik hal itu dan memberikan saran. Sarannya harus dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung teman kita. Juga dilarang untuk memberikan saran kita lewat perantara, takutnya menjadi kesalahpahaman bahwa kita menggibah teman kita. Yang ketiga yaitu saling menjaga kehormatan teman. Contohnya tadi yang sudah dibahas, yaitu kita menolong teman tanpa harus menunggu dia memintanya dulu. Juga bisa menasehati teman kita ketika membuka auratnya untuk menutupi auratnya. Dan yang paling penting, kita tidak mengumbar aib teman kita, yang karena itu akan merugikan dia karena aibnya tersebar, dan rugi bagi kita adalah dosa yang besar. Mengumbar aib orang lain termasuk dalam ghibah yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan diibaratkan seperti makan bangkai saudara sendiri karena mencikan. Mungkin itu pemaparan dari saya dan sekedar mengingatkan bahwa ada hadis
yang baiknya selalu kita ingat. Yang pertama, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam kesusahan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga, ada seorang laki bersama seorang temannya. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini menekankan ikatan persahabatan yang tanpa pamrih semata karena cinta kepada Allah. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah barokah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.